Banyaknya sampah di Jember terus menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Hampir seluruh sungai di Jember sudah dicemari dengan sampah. Bahkan Kabupaten Jember dinilai menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum memiliki perda tentang sampah. Oleh karena itu, Pemkab Jember menargetkan peraturan daerah tentang sampah bisa diselesaikan pada akhir 2021. Perda sampah ini menjadi penting lantaran masih banyak ditemukannya pelanggaran serta ketidakpahaman masyarakat tentang sampah sehingga masih dibuang secara sembarangan. Dengan adanya perda sampah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk menjerat para pelanggar sampah di Kabupaten Jember. Concern kami pada saat hari ini, kami akan segera menyelesaikan satu perda sampah ya. Perda sampah insya Allah tahun ini selesai. Kalau begitu ada perda sampah, kita ada pegangannya untuk bagaimana untuk membuat satu kebijakan sampah di Kabupaten Jember. Yang kedua, dengan adanya kegiatan pada hari ini, kami memberikan apresiasi dan mengajak serta bahwa Jember masih belum bebas sampah. Masih banyak sampah yang terdibuang di sungai-sungai aliran sungai kita. Dan tempat pembuangan sampah di beberapa tempat yang kurang tepat cara pembuangannya dan itu bukan layak untuk dibuang sampah di lokasi-lokasi tersebut. Dan hari ini juga kami sampaikan kepada teman-teman untuk terus kegiatan ini dilanjutkan kembali terus kalau bisa setiap bulan ada kegiatan ini dan pemerintah Kabupaten Jember akan memfasilitasi itu. Karena esensi dari sampah ini ada tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya di sisi pemerintah tapi pribadi kita semua harus ikut membantu untuk tidak membuat sampah sembarangan. Selain dari segi penertiban, nantinya perda tentang sampah juga akan mengatur tentang bagaimana sampah dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Yang kami hormati Kepala OPD. Bupati Jember Hendy Siswanto langsung tancap gas menangani angka stunting di Kabupaten Jember dengan menugaskan OPD terkait serta pemerintahan kecamatan dan desa menekan angka stunting di seluruh wilayah Jember. Melalui acara rembuk stunting, Bupati berharap dukungan seluruh pihak yang ada di Jember untuk peduli menekan angka stunting di Jember yang kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh elemen harus bekerja bersama untuk pendampingan di tengah masyarakat baik dari tingkat OPD, puskesmas, camat dan desa baik dari pendataan maupun pemberian asupan gizi bila mana ditemukan anak kondisi stunting. Di Jember ini posisinya sekarang 37% ya, hampir 37,38%. Jadi Jember masuk tertinggi nomor 2 ke Jawa Timur. Tentunya yang saat ini program untuk penurunan stunting ini dibantu oleh teman-teman dari Kemendagri untuk pendampingan di Kabupaten Jember ini, sehingga kita di seluruh program stunting di Kabupaten Jember ini bisa lebih komprehensif lagi di dalam penanganannya, dan kami melibatkan seluruh stakeholder yang ada, melibatkan seluruh camat dan kades yang ada, termasuk di Posyandu tentunya. Karena nanti program stunting ini, penurunan stunting termasuk AKB ini menjadi program utama kami untuk segera kita lakukan penajaman di lokasi-lokasi yang saudara kita yang masih ada posisi stunting. Tentunya penanganannya itu kami mulai dari ibu hamil, masuk posisi ibu hamil ini sudah mulai ibu hamil yang khusus ya, yang badannya kurus ya, menurut perkembangannya tidak bagus, di situ sudah kita mulai pendampingan dengan teman-teman puskesmas, posyandu akan bergerak di situ, dan juga ada pendampingan juga penanganan khusus lagi yang ada sekitar 6.000 orang saat ini. Itu kita lakukan pendampingan yang usianya 6 bulan sampai 24 bulan, dan ini nampaknya itu akan mau stunting. Di situ mulai diikuti oleh pendampingan oleh posyandu maupun puskesmas dan Pak Kades camat akan melakukan hal seperti itu. Termasuk yang memang sudah stunting posisinya untuk usia 5 tahun sampai atas ya, itu akan kita lakukan treatment di situ. Pemkab Jember menargetkan akhir 2022 angka stunting di Jember bisa ditekan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Wisata Watu Ulo dan wisata Tanjung Papuma yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Jember. Dalam upaya meningkatkan potensi wisata Jember dengan melakukan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dengan pihak perhutani.
Dalam hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah menyiapkan armada perintis untuk jalur wisata Watu Ulo dan Tanjung Papuma dan juga angkutan wisata di jalur lintas selatan. Jadi sudah mulai 2016 insya Allah ya, 2016 itu sudah ada pelayanan angkutan perintis wisata dari Tawang Alun, kemudian Ambulu ke Pantai Papuma dan Payangan. Nah itu dilayani Damri, Damri 2 unit. Jadi dalam satu hari ada 2 PP, ada 2 PP. Nah kemudian untuk selanjutnya kita juga ada usulan dan mungkin tahun depan insya Allah 2022 itu pelayanan angkutan juga menyusuri wisata di jalur lintas selatan, mulai dari Tawang Alun, kemudian juga terminal Ambulu, Buger sampai ke Candipuro lewat jalur selatan ya, nantinya tahun 2022. Dari Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam upaya peningkatan keselamatan di laut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melakukan pertemuan dengan sejumlah nelayan di Aula Wisata Tanjung Papuma dalam rangka kampanye keselamatan pelayaran yang dihadiri oleh Basarnas, BMKG, Jasara Harja, dan Muspika Kecamatan Wuhan beserta sejumlah nelayan. Dalam kegiatan ini, para petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan pelatihan terkait pemakaian beberapa macam alat pelampung yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saat terjadinya laka laut. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi juga memberikan bantuan berupa pelampung sebanyak 120 kepada para nelayan yang beraktivitas yang ada di kawasan wisata Tanjung Papuma. Jadi kita pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kita mempunyai program terkait peningkatan keselamatan untuk baik itu untuk pelayaran di laut, kemudian di angkutan sungai, danau maupun penyeberangan. Dan alhamdulillah untuk hari ini program peningkatan keselamatan khususnya untuk operator kapal wisata di Jember ini bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan alat-alat keselamatan baik itu dengan jumlah 100 life buoy dan 20 ring buoy. Tentunya dengan adanya bantuan alat-alat keselamatan ini kita pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Jember berharap kepada para operator kapal dapat ditingkatkan untuk keselamatannya. Dari Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Aula PB Sudirman Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar peringatan Hari Tani Nasional yang ke-61 beserta dengan para perwakilan petani di Kabupaten Jember. Dalam acara yang digelar secara daring dan luring ini, sorotan tajam tertuju pada tantangan zaman yang sedang dihadapi sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan utama Kabupaten Jember. Tantangan tersebut berupa maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan atau gedung yang kerap terjadi di zaman serba modern ini. Sebagai bentuk keberpihakan pada petani, Bupati Hendy menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin alih fungsi lahan terhadap lahan-lahan produktif di Kabupaten Jember, sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan penyusutan lahan pertanian dalam beberapa tahun mendatang. Dan kami tentunya bersama Pak Jimain, Pemkab Jember akan mengawal, menemani petani kita, karena petani di Jember ini salah satu kekuatan ekonomi kita adalah di petani, ada di pertanian, itu salah satu, dan tidak mungkin kami tidak membackup itu pasti karena memang itu kekuatan di Kabupaten Jember kita. Tadi sudah saya sampaikan, kami minta tolong teman-teman petani, juga teman-teman jurnalis bisa kabar kami. Nanti jangan, tidak boleh tidak kita izinkan untuk lahan-lahan produktif ya, karena pertanian kita ini jangan sampai berkurang gitu Pak. Karena lahan produktif itu jangan dialih fungsikan menjadi bentuk lain selain pertanian. Sementara itu, salah satu perwakilan petani mengutarakan apresiasi serta sarannya kepada Pemkab Jember yang senantiasa hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait sektor pertanian. Begini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Kepala Badan Pertanahan yang telah memfasilitasi kami dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, di mana Hari Tani Nasional adalah
lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Ini yang paling urgen saat ini. Terus yang kedua, Kabupaten Jember sudah ada surat keputusan gugus tugas reforma agraria yang ditandatangani oleh Bupati yang sekarang. Kita mendorong agar yang pertama ada pelaksana harian segera dibentuk dengan ditopang anggaran yang cukup. Dengan adanya giat ini diharapkan bisa mengurai persoalan-persoalan yang terjadi dalam sektor pertanian di Kabupaten Jember. Di antaranya adalah polemik terkait alih fungsi lahan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Menindaklanjuti hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI tentang penyelesaian kerugian daerah senilai 200 miliar rupiah, DPRD Jember mendesak Bupati Jember untuk segera menyiapkan langkah hukum. Desakan ini bukan tanpa alasan, mengingat jumlah kerugian yang telah dikembalikan ke kas daerah baru sekitar 29 miliar rupiah saja. Apalagi temuan BPK ini adalah berkaitan dengan era pemerintahan Bupati Faida. Dengan demikian, Bupati Jember didesak untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara administratif, bahkan secara hukum apabila diperlukan, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut. Artinya, ini menurut saya selaku Ketua DPRD ya, yang menerima surat ini selanjutnya ini terserah Bupati. Silakan Bupati menyelesaikan secara administratif, monggo. Kalau sekiranya kesulitan, dipersilahkan oleh BPK untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada itu. 430 juta. Jadi dari 500 sekian juta baru bayar 119 juta kalau nggak salah. Dan ini ya monggo, ini Bupati ini gimana menyikapi itu? Menanggapi temuan BPK ini, Bupati Hendy menegaskan bahwa pihaknya masih berdiskusi secara internal guna memutuskan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Ya, tentunya kami akan diskusi dengan teman-teman semuanya, dengan teman-teman tim ahli, dan kami juga akan diskusi secara langsung makna dari surat yang disampaikan pada saya. Tentang itu, apakah ini langsung kita pindahkan ke APH atau memang kita akan diskusikan dengan lain. Itu yang tanggungan dari Bupati lama ini gimana penagihannya? Ya harus mengembalikan. Dan harus mengembalikan Pak, kalau memang itu kalau memang bisa dibuktikan silakan. Kalau memang dia bisa dibuktikan ya harus kembalikan loh uang negara. Lambannya penyelesaian kerugian daerah ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada hasil audit BPK terhadap Kabupaten Jember yang terancam gagal mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dan membuat Kabupaten Jember tidak akan mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Desa Tutul, Kecamatan Balung merupakan desa pusat kerajinan tangan di Jember yang memproduksi kerajinan tangan seperti manik-manik, tasbih, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Tak hanya itu saja, kerajinan tangan masyarakat Desa Tutul sendiri telah dikenal dan dipasarkan di mancanegara, diantaranya Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Sedangkan untuk di Indonesia, kerajinan tangan Desa Tutul ini telah memenuhi permintaan dari Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Batam. Menurut Kepala Desa Tutul, masyarakat setempat telah memulai usaha industri kerajinan tangan ini sudah puluhan tahun. Untuk membantu warga dalam mengembangkan usahanya, pihak dari pemerintah juga telah memberikan pelatihan-pelatihan mulai dari pemasaran hingga manajemen keuangan. Desa Tutul ini sebetulnya daerah agraris yang sedang ditunjang dengan kegiatan industri. Sekitar sejak 30 tahun yang lalu masyarakat sudah merintis dengan kegiatan industri, mulai dari gerabah-gerabah dan bukan industri dari kegiatan industri rumah tangga kemudian menjadi satu industri yang beragam, ada yang dari tasbih, ada yang dari resin atau bahan kimia, ada yang dari akar wood, yang dari laut itu ada beberapa macam kayu yang memang bisa dibuat industri di sini. Dan kemudian sekitar tahun 2000-an kita sudah menjadi desa kreatif, desa industri, dan kemudian alhamdulillah Desa Tutul ini sudah mendunia, Pak Bambang. Sudah mendunia, dikenal di mana-mana, apalagi di Bali, merupakan produk pemasaran sentra industri di sana diwarnai dari produk-produk Desa Tutul, dan juga di wilayah-wilayah mau Yogyakarta, Surabaya
insya Allah betul ini sudah memenuhi keterkaitan dengan produksi industrinya. Ya, desa di sini berperan aktif keterkaitan dengan masalah industri itu, bahkan kita sudah melaksanakan pembinaan bimbingan terkait manajemen, kemudian pelatihan produksi itu sendiri, dan sekaligus kita memberikan satu pembekalan itu keterkaitan dengan manajemen, bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara penanganannya, kemudian produk itu sendiri. Desa sangat aktif di situ, bahkan kita gandeng dengan pihak terkait yang memang ahli di bidang itu untuk bisa memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat untuk pengelolaan industri dengan sebaik-baiknya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, untuk mendorong terbentuknya herd immunity dan juga menekan angka penyebaran COVID-19 di Jember, PT Bin Sigar Teknologi Jember yang bekerjasama dengan OJK dan juga salah satu rumah sakit yang ada di Jember melakukan serbuan vaksinasi kepada 300 orang yang terdiri dari para karyawan, pekerja, dan juga kolega serta masyarakat sekitar. Dan nampak di belakang saya saat ini pemirsa, mereka yang sedang melakukan proses vaksinasi juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti halnya menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Vaksinasi ratusan pegawai dan pekerja kebun dilaksanakan di halaman PT Bin Sigar Jember yang bersinergi dengan OJK Jember serta Rumah Sakit Jember Klinik. Pemberian vaksin kepada masyarakat dinilai efektif dalam menekan angka COVID-19 di Kabupaten Jember yang kini telah berada di level 1 sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, Pemkab Jember selalu mendukung vaksinasi yang digelar oleh seluruh elemen yang ada di Jember, dengan harapan pemerataan vaksin bisa diterapkan di Jember yang bertujuan untuk meningkatkan herd immunity masyarakat. Itu saat ini karena kita sudah masuk pada level 1 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan, di mana salah satu indikatornya yang ditambahkan dari Inmendagri ini adalah cakupan vaksin, maka kita harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat, baik itu perorangan, komunitas, baik dari lembaga, dunia usaha, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan vaksin, kita buka seluas-luasnya. Kegiatan ini menargetkan seluruh pegawai dan pekerja kebun yang belum mendapatkan vaksinasi. Dengan harapan kegiatan ini bisa membantu pemerintah daerah untuk percepatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Jember, juga sebagai bentuk kepedulian kesehatan kepada para pegawai. Ya, pagi hari ini kita lakukan 300 vaksinasi yang bekerja sama dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember, juga bersama Rumah Sakit Jember Klinik Jember, yang tujuannya adalah bagaimana Bin Sigar ini sebagai langkah nyata atau bukti terhadap CSR, Corporate Social Responsibility, yang merupakan kepedulian sebuah perusahaan terhadap lingkungan, apapun temanya yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. 300 orang itu dari unsur apa saja, Pak? Ya, 300 ini berasal dari seluruh pekerja, seluruh karyawan, dan seluruh kolega-kolega kita, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar pabrik Bin Sigar. Demikian tadi pemirsa serbuan vaksin kepada 300 orang yang terdiri dari para karyawan, para pekerja, kolega, dan juga masyarakat sekitar yang dilakukan oleh PT